karena udah ada nih akan materi teman-teman pada on cam dulu kelas materi teman on cam lagi yuk. Bentar ya. Oke, aku buka sambil kapan yuk on cam teman-teman ya. Aku buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum materi hari ini IPU materi dua oleh Kak Satya. Marilah kita berdoa melalui kepercayaan masing-masing. Semoga kelas materi ini berjalan dengan lancar ya teman-teman. Disampaikan ngerjain UTBK ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Aku kasih waktu dan tempatnya kepada Kak Satya, Kak. Baik, terima kasih Kak. Oke. Jadi aku pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Yuk, teman-teman boleh pada on cam lagi. Ya, seperti biasa ya teman-teman, sebelum dimulai kelas materi pada pagi hari ini karena ketua kepada kita ada berita terlebih dahulu ya. Link berikutnya udah saya kirim ke chat. Nah, nanti minta tolong konfirmasi teman kalau sudah selesai mengerjakan. Hmm,
Teman-teman ini udah pada beres belum si ini prosesnya? Kalau udah, tolong berkabar ya di chatnya, biar kakaknya bisa mulai. Ya, Ini belum pada beres kah? Danang belum beres, Danang. Udah berkabar ya di kolom chat ya. kalau sudah bisa minta tolong berkabar biar bisa kita mulai. Ya, terima kasih konfirmasinya, teman-teman. Nah, udah. Oke, karena udah, bisa kita mulai lagi. Baik, karena Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi, tentang mengenalkan lagi, teman-teman. Jadi, nama aku Satya Gajah Madana, tapi panggil Randy. Aku asalnya dari Jatim, sekarang kuliah di UGM, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Angkatan 22. Nah, kalau mengingat terkait topik kita kali ini, teman-teman, di PPU dengan seperti pengkodean bahasa Panda ya. Kalau mengingat di zamanku dulu tuh, waktu angkatan 2021 tuh dapat bocoran ada bahasa Panda. Nah, tapi prakteknya di angkatanku yang aku temuin waktu tes UTBK dulu tuh, seingatku tuh nggak muncul sih, teman. Tapi aku kurang tahu sih kalau di paket yang lain, pagi hari yang lain. Oke, dan ini kita ada di benang merah ya teman. Kalau jadi ya kita niatkan pada pagi hari ini kita belajar untuk mencari ilmu, karena ya mencari ilmu itu kan wajib bagi orang Islam ya teman. Semoga dengan kita belajar pada hari ini bisa menambah pahala kita berkali-kali lipat. Dan aku ucapkan terima kasih banyak teman, sudah semangat untuk mengikuti acara belajar pada pagi hari ini. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke bahasa penting teman. Topik ini tuh sebenarnya kelihatannya tuh agak aneh ya teman. Karena ya penuh simbol, penuh apa kadang tuh angkanya aneh, atau bacanya aneh, dan juga bisa bikin pusing di awal ya teman. Nah, tapi ya kalau mengutip dari influencer Rio Kintaro itu disitulah letak asiknya ya teman. Karena gini, yang dinilai kita kan di sini logikanya. Nah,
Nah, dalam SMBT sendiri, pengkodean bahasa itu menguji kedua, memahami relasi simbol makna dan yang ketiga berpikir analitis, sistematis, dan konsisten. Nah, jadi ya yang diuji itu ya ingat baik-baik kalau ketemu soal Anda itu jangan panik lebih deh, jangan panik, jangan asal nebak dan jangan menghafal pola karena di sini tuh tidak perlu hafalan teman, tetapi di sini kita dituntut untuk bisa menemukan polanya, terus menguji konsistensi serta menarik kesimpulan secara logis. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis dari bahasa tanda teman. Yang pertama ada simple arrangement. Simple arrangement adalah jenis pengkodean bahasa di mana huruf, kata, atau simbol disusun ulang berdasarkan pola tertentu. Bentar. Ini nggak bisa udah. Disusun berdasarkan pola tertentu yang sederhana dan konsisten. Sederhana dan konsisten. Hmm. Jadi ya kita bisa simpulkan kalau kata kuncinya di sini itu dia disusun ulang, terus polanya itu sederhana dan dia konsisten. Artinya apa? Artinya tanpa mengubah bentuk dasar unsur-unsurnya. Oke. Nah, jadi ini bukan penggantian simbol, kayak bukan A diganti B, bukan kata diganti arti lain, tapi fokus utamanya adalah penyusunan ulang atau rearrangement, bukan ganti simbol ya. Nah, dalam konteks bahasa Panda sendiri, simple arrangement itu sering dipakai untuk yang pertama menyebutkan makna kata. Menyebutkan makna kata. Jadi ya kata yang familiar itu bisa terlihat asing hanya karena urutannya tuh diacak. Kayak contoh namaku Randy gitu kan. Kalau kita acak gitu kan bisa jadi misal Igner gitu kan. Jadi dibalik dari belakang ke depan itu kan bisa menyembunyikan kata makna kata yang awalnya jelas familiar bisa terlihat asing. Igner itu apa? Kayak itu contohnya. Terus yang kedua menguji kemampuan mengenali pola. Nah, jadi ya teman-teman di sini kayak diharuskan bagaimana bisa untuk melihat aturan di balik susunan tersebut. Kita apakah ada polanya ataukah ada aturan tertentu. Terus yang terakhir, kita mengukur ketelitian dan logika aturan. Jadi ya, satu kesalahan kecil dalam urutan itu jawabannya tuh bisa langsung melenceng. Nah, jadi ya kesimpulannya, kalau teman-teman menemukan soal pada tipe simple arrangement itu ya jangan cari arti kata terlebih dahulu, jangan mikir simbol aneh-aneh dulu. Coba tanyakan ke diri sendiri dulu, apakah ini tuh bisa disusun ulang dengan pola yang bagaimana. Nah, gitu. Terus next, nah ini ada ciri-ciri simple arrangement. Nah, ciri yang pertama, dia itu tidak ada huruf baru. Jadi ya, perhatikan baik-baik ya, teman-teman. Jadi ya, dalam simple arrangement itu tidak akan pernah muncul huruf baru. Huruf yang ada di hasil kode itu harus sama persis dengan huruf pada kata asal. Nah, itu harus sama persis dengan huruf asal. Contoh, kalau hurufnya cuman panda, kalau katanya cuman panda ya, P-A-N-D-A, berarti hurufnya kan cuman P, A, N, D sama A. P, A, N, D sama A. Nah, kalau tiba-tiba muncul huruf lain, misal di sini ada S, atau mungkin ada O ya. Nah, itu bukan simple arrangement. Nah, ini kalau ada saat seperti ini bisa lebih dengan cepat. Terus ciri kedua, dia itu tidak ada penggantian huruf. Tidak ada penggantian huruf. Nah, jadi yang kedua itu misal ada huruf A, itu akan tetap A, B tetap B, dan seterusnya. Yang tidak ada muncul huruf baru, dan tidak ada penggantian huruf juga. Terus yang ketiga, hai, ini utamanya itu di sini teman. Utamanya di simple artinya itu di nomor tiga ini, hanya urutan yang berubah. Jadi ya
Yang berubah itu bukan hurufnya, tapi posisinya. Urutannya itu nanti bisa dibalik, bisa dipindahkan, atau bahkan bisa disusun ulang dengan aturan tertentu. Jadi ya fokus kalian bukan di arti kata, tapi di alur perpindahan huruf. Ya, pokoknya di alur perpindahan huruf. Oke. Terus ciri keempat, dia itu memiliki pola yang konsisten. Dia ingat satu hal penting di SNWT itu tidak ada pola yang berubah di tengah jalan. Kalau satu kata disusun dengan pola tertentu, maka semua kata lain wajib mengikuti pola yang sama. Hmm, jadi kan sama kata. Nah, jadi ya, kalau satu cocok tapi yang lain tidak, berarti pola teman-teman bisa dibilang salah. Ini kenapa soal panda itu kita diharuskan untuk menguji pola lebih dari satu kata. Biasanya kan ada dalam soal itu perbandingan dua kata gitu. Yang kita harus mencari dari kedua-keduanya, dari dua-duanya. Terus ciri kelemahan dia itu mudah dikenali jika teliti. Karena dia itu kan disebut simple ya teman. Itu bukan karena soalnya pendek atau mungkin terlihat susah, tapi ya karena orangnya tuh relatif mudah ya teman. Tetapi dia tuh sering menjebak karena panjang kata. Jadi ya yang bikin susah tuh biasanya ya itu katanya terlalu panjang atau enggak siswanya tuh terburu-buru atau mungkin nggak mengecek ulang huruf satu per satu. Nah, padahal kalau teliti itu polanya tuh sederhana dan dia tuh terlihat jelas. Terus kita ke bentuk dari simple arrangement yang sering muncul. Ini yang pertama ada pembalikan huruf, pembalikan urutan huruf atau reversal. Jadi ya artinya huruf yang paling belakang itu pindah ke depan dan huruf yang paling depan tuh pindah ke belakang ya, teman. Contoh di sini ada panda dia jadi Adnab. Nah, mari kita coba cek pertama. Jadi kan huruf A di sini kan jadi huruf pertama ya teman. Terus huruf D jadi huruf kedua, huruf A yang tetap di tengah dan huruf A dan P bergeser ke belakang. Dia tuh seluruh huruf dibalik dari belakang ke depan. Nah, kita lihat kan di sini semua huruf tetap sama teman. Hanya posisinya yang dibalik. Jadi ya biasanya kalau soal ini tuh teman-teman tuh jangan coba mikir macam-macam dulu. Coba cek satu hal apakah misal dia itu bisa dibaca dari belakang ke depan. Kalau iya berarti teman-teman ketemu dengan pola reversal. Oke. Terus lanjut ke bentuk selanjutnya itu ada pertukaran posisi tertentu. Contoh, panda jadi napa. Kalau kita coba terjemahkan di sini, panda dia jadi napa ya teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia ada pola huruf ke satu pindah ke huruf keempat. Oke, kita tandai dulu. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat, ini lima. Ya kan? Huruf ke satu pindah ke empat. Berarti satu pindah ke empat sini. Oke, udah benar. Huruf kedua ke lima. Huruf dua tuh A pindah ke lima. Berarti di sini. Huruf ketiga pindah ke satu. Huruf ketiga N pindah ke satu. Berarti dia di sini. Terus A berarti tinggal sisa yang lima. Yang D itu tiga. Nah, berarti polanya dia kok tiga ini empat ya kan? Hmm. Berarti dia polanya tiga, lima, empat, satu, dua. Terus lanjut ke pola penyusunan berdasarkan posisi ganjil genap. Jadi ya langkah pertama kita pisahkan huruf yang berdasarkan nomor posisinya teman-teman. Jadi bukan jenis hurufnya, tapi posisinya. Di sini di posisi ganjil itu ada nah, nah, ada lima dan di posisi genap dia ada dua dan empat.
Nah, dia kalau disusun, ternyata kalau ngikutin pola ganjil genap itu kita gabungkan kembali dengan urutan ganjil terlebih dahulu, baru genap. Jadinya di sini posisi ganjil kan ada P, N sama A. Oke, ini udah benar, P, N, A. Terus posisi genapnya ada A sama D. Oke, udah benar, A sama D. Jadi hasilnya kalau kita urutkan dengan bentuk pola ganjil genap itu jadinya P, N, A, A, D. Terus pola berikutnya yaitu awal ke akhir atau rotasi ya. Awal ke akhir atau rotasi. Nah, contohnya di sini pokoknya sederhana teman-teman. Huruf pertama dia itu dipindah ke belakang. Nah, huruf pertama dipindah ke belakang. Terus huruf lain nanti maju satu langkah. Di A awalnya ke posisi kedua jadi posisi pertama. N awalnya posisi ketiga jadi posisi kedua dan seterusnya. Jadi maju ke depan. Ya. Nah, pola ini tuh sering bikin flu teman, karena kelihatannya tuh mirip dibalik, tapi ini bukan dibalik teman, cuman kayak maju satu langkah aja. Jadi ya, buat simple arrangement sendiri, itu dia hurufnya sama, terus polanya tuh konsisten, dan yang berubah cuman posisi ya teman. Kok kalau di simple arrangement tuh yang berubah cuman posisi, tahu ya, urutan aja. Oke, lanjut. Contoh kasus. Nah, ini ada contoh kasusnya nih. Jadi ya, jika kata, kata dikodekan menjadi kata, maka bagaimana kode untuk pena? Jadi kita coba analisis dulu, ya, teman. Jadi kita tulis kata, dia bisa berubah jadi kata. Nah, kalau kita lihat, kita analisis polanya, ternyata dia huruf ke satu ditukar dengan huruf ketiga, dan huruf kedua tuh dan huruf kedua dan keempat itu tetap itu. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Kita tukar huruf satu tukar dengan tiga. Berarti di sini tiga, di sini satu dan duanya tetap ya. Tiga, dua, satu, empat ya teman. Terus kita pakaikan ke kata pena. Kata pena. Oke, kita samakan satu, dua, tiga, empat. Berarti di sini nanti tiga, ini dua, ini satu, di sini empat. Terus kita coba masukkan hasil kodenya. Ternyata ini sudah dijelasin kalau P bertukar dengan N. Jadi di sini ada N, sini ada P. Terus E dan A itu tetap. E dan A tetap. Maka dia hasilnya adalah NEPA. Oke, benar. Terus contoh kedua nih, dia ada kata buku, dia menjadi buku. Maka mejanya jadi apa? Wah, ini ternyata udah ada disusun ini. Boleh disusun 2, 3, 1, 4. Kita masukkan saja meja. Ternyata dia jadi eczema. Aku yang sering salah yang model seperti ini Kak, tipenya ada dua huruf vokal yang sama, tapi yang ditanyain hurufnya beda semua. Wah, nanti mungkin ada nanti kayaknya di jenis yang lain. Coba salah lagi. Ya, di kode kelas satu ada beberapa jenis. Hmm, ini jadi apa nih? Eczema. Eczema. Nah, kalau kita lihat dia 2314. Apakah benar? Ini satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini E itu dua, oke benar. C itu tiga, oke. M itu satu, A itu empat. Dua, tiga, satu, empat. Nah, udah benar ya teman. Di sini jawabannya X. Nah, oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal dari simple arrangement. Nah, aku minta tolong buat teman-teman bantu untuk mengerjakannya.
Hmm, oke. Oke, nomor soal satu itu jawabannya A. Jadi soal tuh, oke, makasih. Apa tadi? Ya, makasih Norberi. Ya. Nah, di soal satu itu jika ada kata panda itu dikodekan menjadi adnab. Maka kata logika dikodekan menjadi apa nih? Nah, ini mirip contoh tadi ya, teman. Kalau panda jadi anak itu kan dia masuk ke reversal ya, teman. Jadi dia dibalik semua. Nah, dalam jalan soal seperti ini, teman-teman, buat teman-teman tuh analisis polanya nih. Kalau dia lihat ternyata panda dia jadi anak. Berarti kan dia tuh dibaca dari belakang ke depan ya, teman. A, D, N, A, P. Maka kita praktikkan juga polanya ke kata logika. Berarti A-nya jadi yang paling depan kita balik berarti A K I G O L. Ada tulis ya A K I G O L ya teman. Itu ada di jawaban yang A. Nice. Udah benar. Ya nggak pas lagi. Hmm. Kalau di soal nomor 2 jawabannya apa tuh? Bantu mengerjakan. Hmm. Oh, C. Oke. Soal nomor 2 sebenarnya C. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada kata cerdas, dia jadi dasrek. Maka kalau analis jadi apa nih? Kalau kita lihat sekilas ya teman-teman, sini ada yang sama ya, yaitu ada kata das. Ternyata di sini juga ada das. Bedanya yang das di ini tiga sub kata yang terakhir jadi yang awal. Jadi terus CER, kita lihat di sini, ternyata dia jadi REC. Berarti ya ini tinggal dibalik ya teman-teman. Kita praktekkan saja ke dalam jawabannya. Oke, berarti di sini kan ada list, jadi nanti di depan, terus Ana dibalik ya teman-teman. Hmm, oke. Berarti awalnya tuh ada list, terus kalau Ana dibalik tetap Ana ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah list Ana. Ada di jawaban list mana sih list cerdas. Oh, ada sini teman. Ada di C ya. Nice. Benar. Oke, lanjut. Nah, di jenis selanjutnya itu ada namanya direct subdivision. Ya, kalau tadi dia itu kita main posisi ya, sekarang kita main penggantian simbol. Dia di daerah subdosen sendiri, pengertiannya adalah jenis pengkodean bahasa, kok itu? Hmm, jenis pengkodean bahasa, so diganti secara langsung dengan simbol lain yang tetap dan konsisten. Jadi ya, kata kuncinya dia itu diganti diganti terus dia itu langsung ya teman dan dia konsisten. Oke. Nah, apa artinya secara sederhana? Jadi ya di daerah subdivision satu simbol dia punya satu pengganti. Nah, dia tidak ada perubahan urutan dan tidak ada konteks tambahan. Artinya ya dia urutan hurufnya tetap sama, yang berubah hanya identitas hurufnya. Yang berubah hanya identitas hurufnya ya teman.
Jika A itu berubah jadi D, maka setiap A dimanapun selalu menjadi D. Nah, contoh kayak di Panda. Panda kan ada dua huruf A ya teman-teman. Jadi ya di sini jadi D, di sini pun juga jadi D. Nggak tiba-tiba di sini jadi O misal, itu salah ya. Konsep dasarnya seperti itu. Jadi ya konsekuensinya kalau di sini A jadi D di kata apapun, di posisi manapun selalu berubah menjadi D. Jadi ya perbandingan singkat, kalau simple arrangement tadi hurufnya sama, posisinya berubah. Kalau di direct substitution, dia posisinya sama, hurufnya berubah. Oke. Terus ya, kalau dia simple, dia hurufnya sama, tapi posisinya berubah. Terus kalau dia direct, hmm, berarti dia posisinya sama, tapi hurufnya berubah ya teman, kebalikannya. Tapi ini nggak perlu dihafalin sih teman, ini hanya sebagai wawasan saja. Karena ya dalam praktiknya pun di dalam soal itu nggak ada kasih clue itu nggak ada clue-nya. Jadi maksudnya simple atau direct itu nggak ada clue-nya. Ini hanya sebagai wawasan dari buat teman-teman aja. Oke, nah kita kan tadi udah paham dari substitution, sekarang kita bahas ciri-ciri dari direct substitution. Oke, yang pertama dia itu pergantian simbol tetap. Jadi ya di direct substitution, satu huruf itu punya satu pasangan yang tetap. Huruf yang sama selalu diganti oleh simbol yang sama. Dengan D. Sorry, tadi ada temanku. Nah, jadi tolong ya teman. Dia di direct substitution, ciri yang pertama itu ada pergantian simbol tetap. Jadi ya satu huruf punya satu pasangan yang tetap. Artinya ya huruf yang sama selalu diganti oleh simbol yang sama. Artinya apa? Kalau misal di sini A, tadi ya contoh A dia itu ganti D ya. Berarti ya maka setiap A itu bakal jadi D. A itu bakal jadi D semua. Tidak ada pengecualian. Kalau sampai berubah-ubah, itu ya polanya jadi salah. Terus ciri kedua, dia urutannya tuh tidak berubah. Jadi ya posisi huruf itu tetap, hanya identitasnya yang berubah. Dia ini ya kebalikan dari simpel tadi ya teman-teman. Terus ciri ketiga, dia jumlah hurufnya sama. Jadi ya panjang kata sebelum dan sesudah pengkodean itu selalu sama. Tidak ada huruf yang hilang, tidak ada huruf tambahan. Terus ciri keempat, dia bersifat satu arah. Dia satu huruf asal itu tidak mungkin diganti oleh dua simbol yang berbeda. Nah, kalau itu terjadi, berarti nanti ya jawabannya bisa salah, teman-teman. Terus ciri kelima, dia itu mudah dilacak jika ada contoh pembanding. Ya, balik lagi kalau dalam soal itu biasanya memberi lebih dari satu contoh kata. Nah, dari situ kita bisa mencocokkan huruf yang sama, melihat penggantiannya, lalu menyusun tabel substitusinya. Nah, kalau tabelnya itu konsisten, berarti ya polanya itu bisa dikatakan benar ya. Terus kita ke bentuk-bentuk dari direct substitution. Ini bentuk yang pertama, ini bentuk yang simpel, yaitu huruf ke huruf. Contoh, A jadi C, B jadi D, dan C jadi E. Kalau kita aplikasikan ke kata itu, dia bakal jadi M, C, B, C. Jika kalau K itu berubah jadi M, A jadi C, dan T jadi V. Kalau kita lihat di sini udah benar ya teman-teman. Berarti ya K kan jadi M, maka di sini ada M. A itu jadi
C, makanya di sini ada dua C ya. A sama I. T jadi V. Nah, udah benar ya. MC, VC. Nice. Lanjut. Substitusi kata ke kata. Nah, jadi ada di bentuknya itu dia tuh substitusi kata ke kata. Nah, ini logikanya tuh tetap sama ya teman-teman. Itu satu pengganti, yaitu satu makna. Nah, kalau tadi yang diganti huruf, sekarang yang diganti adalah kata secara utuh. Jadi ya, pengertian singkatnya, substitusi kata ke kata adalah pengkodean di mana satu kata diganti dengan satu kata lain secara tetap dan konsisten. Jadi yang diganti itu bukan huruf, bukan urutan, tapi makna atau kode secara keseluruhan. Contoh di sini ya air jadi api, api jadi asap. Artinya setiap kali muncul kata air kodenya selalu api, setiap kali muncul kata api kodenya selalu asap. Ini bukan kebetulan teman-teman, dan ini bukan karena mirip huruf, tapi ini murni karena relasi makna yang dikodekan. Jadi ya biasanya tuh ini digunakan dalam pengkodean makna, ya bukan huruf. Jadi ya kalau ciri ini tuh kita nggak boleh memecah kata jadi huruf, teman. Nanti bakal bingung. Kayak contoh di sini api bisa jadi asap loh, kok hurufnya malah-malah tambah. Berarti ya bisa dikatakan api ini diperlakukan sebagai satu kesatuan. Jadi ya di sini kita menggunakan logika substitusi makna, teman, bukan logika huruf. Oke, terus yang C, bentuk yang ketiga itu ada substitusi simbol. Jadi ya pengertiannya apa? Substitusi simbol adalah pengkodean di mana huruf atau unsur tertentu diganti dengan simbol yang khusus. Contoh di sini A dia jadi add, ya, terus B jadi apa ini pagar, dan C jadi mata uang dolar. Jadi ya hal yang perlu diperhatikan teman-teman di sini ya walaupun dia tuh kelihatannya aneh, aturnya tuh tetap sama, satu simbol satu pengganti, urutannya tetap dan jumlah unsur pun juga tetap. Kalau kita dalam soal misal ada contoh CAP, maka pengkodeannya dia tuh jadi C itu jadi dolar, A dia jadi X, dan B itu dia jadi pagar. Kita lihat di sini urutannya tuh tidak boleh berubah ya. Yang berubah hanya penggantian simbolnya saja. Oke, lanjut. Sekarang kita coba analisis pola katanya. Di sini ada contoh yang pertama itu, jika dalam bahasa Panda ada kata itu berubah jadi NDXD. Kalau kita lihat di sini, K itu jadi N, K di sini jadi N, oke. Terus A jadi D, ini A itu jadi D semua, oke, dah. T jadi X, oke, udah. Ya, ini konsisten, udah benar. Terus jika misal ditanya tank, ada, ada tank nih, T, A, N, K. Kita di sini kita udah tahu kalau T dia kan berubah jadi X ya teman-teman. Terus A dia jadi D. Nah kalau N karena di sini belum ketahui, nah ini masih tanya-tanya. Dan K dia jadi N. Nah yang penting kita udah tahu nih, berubahnya konsisten semua ya teman-teman. Karena N belum diketahui, berarti kita nggak boleh asal menebaknya. Nah nanti biasanya ada di kita bisa cari tuh di di kata lain, teman-teman. Di kasus ini kan belum ada. Jadi kalau belum ada ya ya udah tanda tanya dulu karena belum diketahui. Oke, lanjut. Hmm, contoh kedua.
Contoh yang kedua di sini ada panda, dia jadi Q, B, O, E, B. Nah, kita lihat di sini pemetaannya. P dia jadi Q, A jadi B, N jadi O, dan D jadi E. Kalau kita lihat di dalam contoh soalnya, jadi dia A kan jadi P, teman-teman. Makanya di sini ada B, ada P, oke, udah benar. P jadi Q, udah. Terus N-nya jadi O, udah. Dan D jadi E, oke, ini udah, teman. Ternyata di sini terlihat setiap huruf ternyata dia itu naik satu alfabet. P plus satu berarti kan P, Q. Ya, benar. Terus contoh ketiga, dalam bahasa Panda diketahui kalau merah dia jadi PGTJK, kalau putih dia jadi RWVKC. Jika pola pengkodean sama, maka hitam berarti menjadi apa nih? Oke, kita next dulu. Nah, pembahasannya sendiri, kalau merah ternyata dia jadi PGTJK. Kalau kita lihat di sini, M ke P itu kan plus P kan. M, N, P, G plus 2. E, F, G, ternyata juga plus 2. R, S, T, juga plus 2. A, B, C plus 2. H, I, C, K. Oh, ternyata di sini plusnya 3, teman-teman. Tapi kalau kita lihat di sini sekilas, dia tuh konsistennya 2 alfabet ya, teman. Plus 2 alfabet. Terus diperkuat dengan apa ini? Putih jadi R, W, V, K, C. Kita tahu kalau P plus 2, dia kan R ya, teman. U plus 2 juga W, T plus 2 juga V, I plus 2 itu K, H plus 2 itu juga C. Memperkuat pola 2 alfabet juga. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau dia hitam itu bakal juga plus 2 alfabet. Ini yang belum apa ini? H jadi J, T jadi V. Kalau I jadi SV. V kan ini salah ya, teman. Itu sebenarnya dia jadi apa ini? K ya. Oke, kita coba. Berarti ini J, terus I jadi K, JK, terus T tadi jadi V, terus A dia jadi C, terus M, M jadi P ya, JK, PC, T ya. Nah, jadi ya kalau kita analis secara mendalam ke pola struktur yang tidak seragam, berarti diuji konsistensi antar kata. Walaupun di sini ternyata ada plus 3, ternyata di kata yang kedua tuh memperkuat pesuah alfabet, walaupun nggak seragam ya bisa dibilang. Tapi kita coba uji dari konsistensi antar katanya. Ternyata dia konsisten plus 2 alfabet, berarti bisa kita aplikasikan ke kata hitam itu nanti plus 2 alfabet. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh soal lagi nih. Bisa minta tolong bantu buat mengerjakan. Oke, FDA. A. Oke. Nah, dalam contoh soal di sini ada CAB. CAB. Oh, jadi apa nih? Ternyata kita udah dikasih informasi kalau A nanti bakal jadi D, B bakal jadi E, dan C bakal jadi F ya, teman-teman. Nggak kita aplikasikan saja, berarti C dia jadi F, terus A dia jadi E, jadi E, A jadi D, terus B jadi E. Maka dia jawaban dari soal ini adalah FD itu ada di A ya, teman-teman. Nice. Nah, lanjut. Loh, ada contoh soal lagi nih.
logika dengan OKIK MC. Oke, ada jawaban A. Oh gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, jika logika dia jadi OKIK MC, maka huruf O ini ada informasi kalau L itu jadi O jadi Q ya teman. Oke, A sama nih. Nah, kata logis dikodekan menjadi apa? Nah, kalau kita lihat sekilas, ternyata logika dan logis itu hampir mirip, teman. Ada 4 suku kata yang sama. Berarti bisa dibilang di sini kodenya nanti bakal jadi OKIK ya, teman. OKIK. Loh, ternyata OKIK semua nih. Tinggal kita cari S. S-nya itu jadi apa ya? Oke, kita bedah dulu, teman. Di sini ada kata L, O, G, I, K, A. Ternyata dia berubah menjadi OKIK MC. L jadi O jadi Q. Terus G jadi I. Terus I jadi K. K jadi M. Dan A jadi C. Kalau kita analisis di sini, kita fokus ke GIKA ya, teman. Ternyata G sama I itu plus 2 ya, teman. Plus 2. I ke K itu juga plus 2. K ke M itu juga plus 2. A ke C itu juga plus 2. Oke, kita dapat nih. Berarti dia konsistennya plus 2 alfabet ya, teman. Plus 2 alfabet. Tinggal kita aplikasikan ke S. S itu kalau dia plus 2 alfabet, berarti maka dia jadi STU. Oke, plus 2. Jadi jawabannya nanti berarti ada O, Q, Q ya. Oke, Q ada di opsi yang A. Nice. Oke, lanjut di soal yang ketiga nih. E. Oke, E berarti F dulu. Jadi, nah, kita lihat sekilas, jadi ternyata ada yang sama teman-teman. Di cerdas dan cerita. Di sini ada CER, cer. Terus ada ITA. ITA nggak sama dengan sama tuh cer. Ya, teman. Berarti di sini kalau kita lihat pengkodeannya itu harusnya dia sama-sama FHU ya teman. Depannya. Kok semua kena? Hmm. Oke, oke, FHU. Berarti nanti jawabannya antara A atau E. Oke, kita analisis dulu nih. Kita fokus ke DAS ya. Ya, DAS.
dia ternyata jadi apa ini? Dia jadi D, D, V. Hmm, bagus. Nah, D dia jadi G, A dia jadi D, dan S jadi V. Kalau kita analisis, ternyata D ke G itu dia plus 3 ya teman-teman. A, B, C, D, E, F, G ya. A plus 3. Kalau A ke D, oh, ini juga plus 3. Kalau S ke V itu juga plus 3. Oke, kita bisa kesimpulan kalau pengkodanya itu dia plus 3. Kita praktekkan ke ITA. I, T sama A. Kalau kita kodekan I itu plus 3, berarti dia bakal jadi L ya. T plus 3, dia jadi bakal W. A plus 3, dia bakal jadi D. Berarti jawabannya ada FHUL UD ya. Ada di opsi yang E. Nice. Lanjut. Kita sekarang ke jenis selanjutnya, yaitu ada pattern substitution. Jadi ya, pattern substitution adalah jenis pengkodean bahasa tidak langsung. Ya, dia itu tidak langsung. Mana pergantian huruf atau simbol tidak dilakukan secara langsung satu-satu, melainkan mengikuti pola tertentu yang bisa berupa posisi huruf, jenis huruf, urutan, matematik, pola berulang. Nah, jadi ya, dia tuh jenis pengkodean bahasa yang tidak langsung satu huruf sama dengan satu huruf, satu huruf tetap, melainkan mengikuti pola tertentu. Artinya hasil kode sebuah huruf itu bisa berbeda tergantung pola atau aturan tertentu yang digunakan. Berbeda dengan direct substitution yang selalu konsisten satu ke satu, pada pattern substitution kita harus menemukan polanya terlebih dahulu. Nah, bentuk pola dalam pattern substitution itu pola pengkodenya itu bisa berupa posisi huruf. Misal, huruf ke satu, huruf kedua, huruf ketiga itu bisa memiliki aturan yang berbeda. Contoh, huruf ganjil bisa masuk dua alfabet, huruf genap mundur satu alfabet. Nah, itu bisa kan itu kan posisinya berbeda ya. Terus bisa juga dari jenis hurufnya, vokal dengan konsonan. Contoh, misal vokal dia maju satu huruf, kalau konsonan misal maju tiga huruf. Atau juga bisa berupa urutan alfabet tertentu. Di sini ini menggunakan pola teman-teman. Kayak tadi plus satu, plus dua, plus tiga, plus empat, atau mungkin plus dua, plus dua, plus dua, atau mungkin pergantian satu lalu plus tiga. Terus bisa juga berupa nilai numerik huruf. Nah, setiap huruf itu kan punya nilai teman-teman. Kayak A sama dengan satu, Z sama dengan 26, karena total ada 26 huruf. Biasanya tuh kalau nilai numerik huruf itu pengkodean dilakukan lewat operasi angka. Contoh kayak misal huruf A, ini huruf A, plus 3. Jadi kan dia ditambah 3, dia bakal jadi 4 ya teman-teman. Satu kesian 4. Huruf keempat, dia adalah D. Gitu contohnya. Terus pola berulang atau berselang. Ya, contoh misal huruf ke satu dan ketiga dia plus 2, huruf 2 dan keempat itu plus 4 nih. Itu kan berulang teman. Nah, berbeda dengan garis kebersihan, satu huruf dia itu bisa memiliki hasil berbeda tergantung pola yang diterapkan. Oke, ciri utama dari pattern substitution. Jadi, dia itu memiliki ciri yang pertama, tidak selalu konsisten satu ke satu. Artinya, satu huruf yang sama, dia itu bisa berubah menjadi simbol yang berbeda. Dia, dia itu tidak selalu dikodekan menjadi simbol yang sama, teman-teman. Contoh huruf A itu bisa menjadi B di satu posisi, namun
juga dia bisa berubah menjadi D di posisi yang lain. Di sini A jadi B, terus A di sini jadi D itu bisa teman. Kalau di pattern substitution. Terus ada aturan tersembunyi. Jadi ya pengkodean itu mengikuti rumus tertentu yang tidak dituliskan secara eksplisit. Yaitu bisa mengikuti rumus atau skala tertentu. Nah, aturan ini itu bisa berupa mungkin ya penambahan huruf alfabet, dan juga pengurangan, dan juga pergeseran atau maju mundur, dan juga pola selang-seling. Yang intinya kita ditugaskan untuk menemukan logika di balik perubahan hurufnya. Terus ciri yang ketiga, dia dapat berubah berdasarkan posisi. Jadi ya huruf bisa diperlakukan berbeda bergantung letaknya dalam kata. Kayak contoh ini tadi, ini berbeda ya teman. Huruf ke satu, 2, dan 3 itu bisa diperlakukan berbeda. Misal huruf ke satu dia maju plus 2 alfabet, huruf kedua dia maju plus 4 alfabet, huruf ketiga maju plus 3 alfabet. Nah, itu bisa kayak gitu ya teman. Jadi ya posisi huruf ini sangat menentukan hasil dalam kodenya. Terus yang keempat, sering menggunakan lebih dari satu konsep. Jadi ya pattern substitution itu jarang memakai satu pola saja. Dia itu bisa menggabungkan antara urutan alfabet misal atau nilai numerik huruf dia kayak angka 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini juga posisinya. Ya kayak dia tuh huruf ganjil genap, konsonan, vokal atau ya posisinya itu bisa berubah. Nah, ini yang membuat soal terlihat kompleks, tetapi sebenarnya dia tuh sistematis, teman. Dan ciri kelima dia tuh tingkat kesulitannya yang lebih tinggi. Umumnya muncul sebagai soal HOTS atau ya soal High Order Thinking Skill. Jadi ya karena polanya tidak langsung terlihat, jenis soal ini itu menuntut analisis, menguji pengalaman logis, tidak bisa ditebak. Nah, itu dia kesimpulan singkatnya, pattern subdetection menuntut kemampuan menemukan pola tersembunyi, bukan menghafal kode. Sekali lagi, dia itu bukan hafalan ya teman. Terus kita ke bentuk pola dari pattern substitution yang sering muncul. Ini yang sering-sering muncul dalam soal itu bentuknya seperti ini teman-teman kira. Yang pertama berdasarkan posisi huruf. Jadi ya huruf ke satu dia bisa jadi plus satu alfabet, huruf kedua plus dua alfabet, huruf ketiga plus satu alfabet, huruf keempat berarti nanti dia juga jadi plus dua alfabet ya teman-teman. Kita urutkan. Kita aplikasikan ke kata K ke L yaitu plus satu udah benar, A ke C plus dua udah benar, T ke U itu plus satu udah benar, karena A di sini udah keempat, berarti dia harusnya plus dua alfabet. Hasilnya C juga udah benar. Maka hasilnya dia LCUC. LCUC, udah benar ya teman. Next, bentuk yang selanjutnya yaitu berdasarkan jenis huruf, yaitu vokal konsonan. Contoh di sini, kalau dia vokal, dia bakal jadi plus 3 alfabet. Kalau dia konsonan, maka dia jadi plus satu alfabet. Kita aplikasikan ke kata, kalau K, dia kan huruf konsonan, teman-teman. Konsonan ternyata dia plus satu alfabet. Oke, hasilnya L, udah benar. A, dia vokal. Vokal kan ada A, I, U, E, ya, teman. Dia plus 3 jadi D, udah benar. T, dia konsonan plus satu udah benar. A plus 3 karena dia vokal, dia plus 3 udah benar, jadi D, maka hasilnya dia L, D, U, D. Sekarang ke pola ganjil genap. Kalau dia posisi ganjil bakal plus 2, kalau posisi genap dia bakal plus satu. Coba kita aplikasikan ke kata ya, teman. Jadi dia K, A, T, A. Maka dia bakal jadi apa? Kita tahu kalau yang ganjil dia bakal plus
dua, kalau genap dia plus satu. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Berarti yang ganjil itu kan K ya teman-teman. Jadi di sini K dia plus dua, makanya dia jadi KLM. Jadi M. A dia plus satu, berarti dia jadi B. Kalau T dia plus dua, berarti jadi V ya teman-teman. P, U, V. Kalau A itu jadi B. Jadi di sini kalau dia polanya ganjil genap, maka hasilnya dia adalah NPVP. Next, pola berulang. Pola berulang, dia plus satu plus 2 plus satu plus 2 berarti selanjutnya nanti bakal plus satu ya. Plus satu plus 2 plus satu plus 2 maka dia bakal jadi plus satu. Terus balik lagi ke plus 2. Dan ternyata ini udah dikerjakan juga, hasilnya dia MQHKLC. L plus satu M, oke udah bener. O plus 2Q udah bener. G, H udah bener. I, K udah bener. K, L udah bener. A, C udah bener. Nice. Terus kita next. Ada contoh soal nih. Nah, bisa minta tolong tuh dikerjakan kembali. Anda dia jadi RPG. B, Kak. Oke, ada jawaban B. Eh, bukan Kak C, salah lihat tadi Kak. Oh, salah lihat. Jadi C, C atau B nih? Oh, C. Ternyata mayoritas pakai C. Hmm, oke, kita coba kerjakan. Nah, di sini ada, wah, panda lagi ya. Kita gunakan kata panda nih. Oke, di sini ada P, A, N, T, sama A. Nah, panda di sini dikodekan menjadi RBPC. Kayak plastik ya. R, di sini B, di sini P, di sini E, ternyata, dan di sini ada C. Oke, kita coba analisis teman-teman. Nah, kalau kita lihat P F itu dia plus 2 ya teman-teman. Plus 2. A ke B dia plus satu. N ke P dia tuh plus 2. D plus E plus satu. Oh, ternyata kelasnya selang-seling ya teman. Jadi ini plus 2. Oke, kita aplikasikan ke logika. Oke, di L, O, G, I, K, dan A. Logika. Kita lihat jadi dia L-nya plus 2, maka dia bakal jadi N. N. Ini coret, ini coret-coret. Tinggal C sama D ya, teman. O plus 1. Ya, berarti jadi P, teman. P. Oh, udah ketemu nih jawabannya. Yang C. Nah, sudah benar. Kalau C, kita lihat plus 2, maka dia jadi I ya, teman-teman. Sudah benar. I, dia plus 1. Sekali lagi C. Ini plus 2 jadinya M. Dan ini plus 1 jadinya B. Dah benar ya. I, C, M, B. Terus soal yang kedua teman-teman. Jawabannya D. Oke, D.
Hmm, di sini ada kata data. DA, DA. Oke, DA, DA. Dia jadi apa nih? Ternyata D di sini dia jadi F, A jadi D, T jadi X, dan A jadi C. Adik C. Kalau kita coba analisis, ternyata D kok. F itu dia plus 2 ya teman. A ke D dia tuh plus 3. T ke X dia plus 2. Kok plus 2? Plus 4 ya teman. T, U, P, X. Oke, 4. Terus kalau A ke C dia plus 2. Oh, berarti nanti pelannya 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nyata pelannya seperti itu ya teman. Hmm. Terus kita aplikasikan ke info. I, N, N, O. Info. Kalau kita berarti ini sama teman. Kita tinggal terjemahkan secara langsung. Kalau I berarti dia bakal plus 2 ya teman-teman. I plus 2 berarti dia jadi K. Oke, K semua. M plus 3 jadi Q. Oke, Q semua. F plus 4 maka dia jadi C ya teman-teman. C. Oh, ini jawabannya. Ada di opsi yang D. Kalau O berarti dia jadi plus 2 Q. Belum. Q. CQ. Oke, udah benar. Nice. Lanjut. Soal ketiga nih, soal terakhir. SNPT jadi OPET. Maka PPU itu jadi apa ya? Hmm. D. Ini tuh yang tadi ya. Oh, jadi ya kita sekarang ngomong SNPT jadi UPES ya teman. Ada kodenya. Kita lagi belajar UPES. Ada jawaban B. Hmm. C. A. Hmm. Oke, kalau kita coba analisis. Di sini ada S, ini N, ini B, dan di sini ada T ya. Terus kita kodekan nih. Ternyata dia jadi terus N dia jadi P, dan B jadi E, dan T dia jadi V. Kalau coba kita analisis, hmm, kalau S ternyata dia apa ini? Oh, plus 2 ya kan? Hmm. Kalau N dia jadi P, jadi dia juga plus 2. P ke E, dia jadi E plus 3 ya kan? T ke V itu dia plus 2. Oh, kalau kita ngikutin polanya, berarti dia jadi 2, 2, 3, 2, 2, 3. Jadi ternyata di sini mana ada 3 huruf saja kan? P, P, U. Oke, coba kita kodekan dengan adanya informasi yang ada di samping, maka bakal jadi apa nih? Kalau P dia plus 2, maka dia jadi R ya. R, ini juga R. Nah, kalau O kita samakan dengan ini, berarti dia harus plus 3 ya, teman. 3 jadi apa nih? T.
T, U, P, D, jawabnya ada di, ada gak ada Riko? Ternyata ada nih. Nah, jadi jawabnya ada di C. Hmm. Lanjut. Jenis selanjutnya yaitu ada alphanumeric coding. Oke, ya, apa sih alphanumeric coding itu? Dia alphanumeric coding adalah jenis pengkodean, kayak di merah. Jenis pengkodean bahasa yang menghubungkan huruf dan angka. Nah, ya, mengaitkan huruf dan angka. Baik sebagian maupun seluruhnya. Lalu memprosesnya kembali dengan aturan tertentu. Intinya, huruf jadi angka itu bisa satu arah, huruf angka atau dua arah. Kalau dua arah ya berarti ya angka terus jadi huruf lagi. Nah, alphanumeric coding itu sering dikombinasikan dengan operasi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, mungkin ya pola ganjil genap atau urutan tertentu kayak gitu ya. Terus next, tujuan dari alphanumeric coding. Dia alphanumeric coding itu digunakan untuk mengukur cara berpikir logis siswa ya, bukan kemampuan menghafal. Nah, jenis kode ini itu digunakan atau ya bertujuan untuk menguji yang pertama kemampuan memahami relasi simbol angka. Jadi ya teman-teman harus menyadari bahwa huruf itu bisa mewakili angka tertentu dan angka tersebut memiliki makna yang logis. Terus tujuan yang kedua yaitu ketelitian membaca instruksi. Jadi ya, kesalahan paling sering itu bukan karena tidak bisa, tapi ya karena bisa salah baca aturan, salah arah konversi, misal huruf angka atau sebaliknya. Terus tujuan yang ketiga yaitu logika aritmatika dasar. Jadi ya operasi yang dipakai itu biasanya sederhana, kayak penjumlahan, pengurangan, selisih rata-rata, tapi ya harus diterapkan secara konsisten. Ya, ingat konsisten si pola ya. Jadi ya, jika satu huruf diperlakukan dengan cara tertentu, maka huruf lain harus mengikuti pola yang sama. Jadi ya intinya ya bukan seberapa cepat teman-teman menghitung, tapi ya seberapa rapi teman-teman dalam berpikirnya. Nah, dasar konversi huruf ke angka itu yang pertama dia tuh posisi alfabet. Itu yang paling umum ya teman-teman. Kayak A kan sama dengan 1, kalau Z kan sama dengan 26. Dia, kalau kita di sini aplikasikan Panda, dia kan jadi P16, A1, N14, D4, dan A1. Kalau biasanya mau hafalin tuh ya kayak ya A itu 1, E itu 5 ya teman-teman. Kalau C itu ya 10, kalau N itu ya 15, kalau T itu ya 20. Kalau mau dihafalin sih kayak gitu ya. Ntar biar ngitungnya tuh langsung dari huruf tersebut. Nah, lanjut. Nah, sekarang ada alfabet terbalik. Nah, kalau tadi A sama dengan 1, kalau di sini A sama dengan 26. Dia ini kebalikannya dengan berarti ya Z sama dengan 1. Tinggal dibalik aja sih. Terus, bentuk yang ketiga itu ada nilai khusus. Nah, kalau nilai khusus, itu huruf tidak lagi mengikuti posisi alfabet, tetapi diberi nilai tertentu berdasarkan kategori. Kalau dia biasanya ya, kalau vokal diberi nilai tertentu, maka ya konsonan juga diberi nilai yang lain. Jadi yang nggak sama antara vokal dengan konsonan. Misal kalau vokal dia aturannya di +5, kalau konsonan misal +2 kayak gitu ya teman. Oke, lanjut.
Nah, bentuk-bentuk dari alphanumeric coding. Nah, alphanumeric coding itu tidak hanya ada satu bentuk, Pak. Tapi di SNBT itu polanya bisa bervariasi. Tapi semuanya tuh berangkat dari hubungan huruf dan angka ya, teman. Jadi ya bentuk pertama huruf angka, huruf B, eh, bentuk kedua angka huruf, terus ketiga ya huruf dan angka, keempat huruf angka. Jadi ya berangkat dari huruf dan angka. Kalau di yang pertama, huruf angka yang dilakukan secara langsung ini bentuk paling dasar dan biasanya ini juga sering muncul, teman-teman. Aturannya tuh setiap huruf diubah menjadi posisi alfabetnya. Kalau bahasa, ternyata kalau udah dikodekan, itu bakal jadi 218 1 19 1. Ini biasanya tuh dipakai langkah awal sebelum ada operasi lanjutan. Terus, bentuk yang kedua itu ada angka huruf. Ini kebalikan dari bentuk A. Ya, aturannya angka dikonversi kembali menjadi huruf berdasarkan posisi alfabet. Oke, kayak ini contoh Anda. Itu ternyata dia 16 1 14 41. Terus, bentuk yang ketiga yaitu kombinasi huruf dan angka. Pada bentuk ini, huruf dan angka itu ditampilkan bersamaan. Nah, di sini tuh dia tuh ya ditampilkan bersamaan. Contoh, kalau panda, P kan ke 16 ya. Terus A ke 1, N ke 14, 15 ke 1. Hmm, U, I. Terus, contoh di sini. Dia, kok contoh. Lanjutnya, itu huruf, angka, operasi huruf. Nah, ini bentuk paling lengkap dan paling sering muncul sebagai soal hot ya, teman. Alur berpikirnya gimana? Kalau dia tuh huruf, ya kalau jadi angka. Terus, ternyata dia dikasih operasi. Di sini penjumlahan plus 2, maka dia jadi C. Kita tahu kalau A itu kan sama dengan satu, kalau satu plus 2, kalau itu kan ya 3 ya kan. Ternyata kalau kita konversi angka jadi huruf 3 itu ternyata huruf C. Nah, oke, lanjut ke contoh analisis pola. Oh iya, oh 15 ya teman. Ya, ingat ya, udah nama. Hmm, oh kok N di sini? Ya sih, nah, salah, salah, salah. Oh iya teman. Nah, oh, itu 14. Salah itu. Contoh analisis panda. Oke, kalau panda ternyata dia jadi 16 atau 14 satu. Berarti ini secara langsung ya teman, huruf jadi angka. Maka kalau logika dia apa? Jadi kalau udah dihitungin ternyata di sini kalau L itu 12, O 15, G 7, I 15, K 11, A 1. Jadinya 12, 5, 7, 9, 11, 1. Contoh dua operasi tambahan. Kalau A itu sama dengan satu, ini clue-nya A sama dengan satu, kodenya itu nilai huruf dikali dua. Kalau kita konversi ke panda, panda kan ini kan 16, 1, 14, 41, ini nanti dikali dua. Berarti jadi 32, 2, 28, 8, 2. Udah sesuai ya, Bang? Nice. Kalau ada operasi tambahannya. Lanjut, ini ada contoh soal yang ini. Bisa Anda tolong untuk dikerjakan. Terus, kalau SNBT berapa nih? Nilai dari SNBT. Udah ngomongin nilai lagi.
Oke, ada jawaban C. C berarti 55 ya, teman. Oke, kita coba kerjakan. Nah, kita udah tahu nih kalau clue-nya A sama dengan 1, B sama dengan 6. Berarti ini konversi dari huruf angka secara langsung ya, teman. Kita tinggal cari nih S, N, D, T. Kita tahu kalau S itu kan dia kan T min 1 ya berarti. Jadi 19 ya, teman. N berarti O min 1 berarti 14. B berarti dia 2 ya. Kalau T 20. Kalau ditanya nilai, berarti kita tinggal jumlahkan saja ya teman-teman. 9 tambah 4 tambah 2. Berarti 2 di sini tinggal satu, 1 tambah 4 berarti ini 5. Tambah satu di sini berarti 2, 1, 1, 2. Betul, 1, 1. Di sini 3 tambah 2 berarti di sini ada 55. Berarti jawabannya ada di C. Kalau logika teman-teman, logika apa nih jawabannya? D, 55. 55 tadi C ya. Tuh. Plus ketambahan satu gitu. Nah, kalau logika apa nih kira-kira? Ceng, ceng. C lagi. Oh, C lagi kah? Berarti 55 lagi nih. Hmm, oke, kita coba hitung saja. Oke, di sini ada 9 sama satu. Berarti ada 10. Simpan satu di sini. Terus ada apa lagi nih? Oh, ini 2 dengan satu dengan 7. Oke, berarti simpan satu lagi di sini. Red. Terus berarti tinggal 5 doang ya. Berarti di akhirnya tuh harusnya 5 teman. 5, oke ada ini. C ya. C kita hitung. Berarti kan ada 2 tadi. Ini ada satu, 2, 3. 3 tambah 2, 5. Oke udah benar ya teman. Jadi jawabannya 55. Nice. Semua C. Ini apakah C lagi? Soal soal nomor 3 nih teman-teman. Loh, SNBT udah dikerjain ternyata di sini. 19, 4, 2, 20. 19, 4, 2, 20. Oh udah benar. Kalau nomor 3 jatuhnya apa nih? Oke, udah. Tunggu. Hmm. Jika SNBT itu 19, 14, 2, dan 20, maka selisih terbesar dan terkecil adalah, oh gampang berarti ini teman. Yang paling besar apa di sini? Ada 20. Yang paling kecil ada 2. Jadi tinggal kita kurangkan saja. 19 min 2. Berarti hasilnya 18 ya, teman. 18 ada di D. Oh, ternyata enggak ada lagi. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Kita jawabannya apa nih? Hmm.
Eh, kok 19? Aku nulisnya nggak sinkron. Apa? 20. Sorry, sorry, sorry. Nah, kalau yang kalau yang 4 kira-kira apa tuh? Hmm. Di sini ada informasi kalau kata itu dikodekan menjadi 33 dan buku dikodekan menjadi 55. Jika pola yang sama digunakan, maka kode untuk pena adalah oke, kita coba cari nih. Hmm, kata, kata tuh jadi tiga-tiga tuh dari mana ya? Kira-kira kita kalau kita bedah dulu KATA. Hmm, misal di sini kita pakai yang A sama dengan satu ya teman-teman. Cari yang mudah dulu. Kalau A sama dengan satu, berarti K, C, K. Berarti dia nomor angkanya 11 ya teman. A itu satu, kalau T kan 20. Kalau A berarti satu. Oke, kita jumlahkan. Ternyata satu 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 ini tiga, satu dan dua ini tiga. Oh, tiga tiga nih, udah benar nih. Terus kita coba anukan, bukan anukan. Kita ke pola yang selanjutnya, buku. Apakah dia juga sama jadi 25? Oke, teman-teman jawab kan? Oh, pada jawab A ya. Oke, kita coba. Samakah kira-kira? Kalau B itu kan dia huruf kedua ya teman-teman. U, T, berarti T sama U berarti 21, T ke satu. K, J, K berarti dia ke satu dari J itu 11 ya teman-teman. U dia 21. Kalau kita jumlahkan, satu 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 2 berarti ini 5. 2 2 1 berarti ini 5. 5 5. Oh, ternyata polanya sama nih teman-teman. Berarti polanya A sama dengan satu dan dia dijumlahkan ya. Kita langsung ke pena. Apakah pena hasilnya 36? Hmm, oke, ini P, E, N, A. Kita tahu kalau P, mana biru? Nah, P kan habis O ya. Oh, P berarti dia 16. E berarti dia ke 5. N berarti dia min 1 ya, dia 14. Kalau A dia 1. Kita tiga jumlahkan saja. 6, 6, 4, 1, 0. Kok 0? 6 sama 4 itu ya 10 ya. Jadi 1 plus 5 berarti dia 6. Akhirannya 6. Di antara dua ini ya teman. Terus 1, 1, 2. Tambah 1 berarti 3 ya. 36. Oke. Jadi jawabannya tadi yang A. Nice. Benar. Hmm. Lanjut. Sekarang kita ke jenis selanjutnya yaitu jenis cheaper subdivision. Hmm. Nah, checkers subdivision adalah jenis pengkodaan bahasa di mana setiap huruf diganti dengan huruf lain. Setiap huruf diganti dengan huruf lain berdasarkan sandi. Sandi, itu apa ini? Kurung buka. Hmm. Yang bersifat tetap dan sistematis, biasanya mengikuti aturan alfabet tertentu. Nah, jadi ya jenis pengkodaan Zipper Subdivision itu jenis pengkodeannya jenis pengkodeannya di mana setiap huruf diganti dengan huruf lain berdasarkan aturan sandi tertentu. Sekali lagi dia tuh harus tetap dan konsisten ya. Nah, artinya apa? Jadi ya satu huruf itu selalu punya pasangan huruf tertentu. Aturannya itu tidak berubah-ubah, tidak bergantung pada posisi di kata, dan juga tidak melihat jenis huruf, entah itu awal atau akhir. Nah, ciri-ciri dari zipper subdivision itu dia menggunakan sandi alfabet. Jadi ya biasanya kayak A sampai Z itu dikaitkan dengan Z sampai A atau digeser beberapa langkah ya teman. Terus dia tuh sekali lagi bersifat tetap dan konsisten. Jadi ya jika A
itu jadi Z, maka selamanya itu akan dengan Z, tidak boleh berubah ya teman. Terus dia tuh tidak dipengaruhi posisi atau jenis huruf. Jadi ya huruf A di awal, tengah, atau akhir itu tetap sama sandinya teman. Terus dia tuh juga dikenal sebagai sandi klasik ya teman. Karena ya banyak dipakai dalam soal penularan. Karena memang polanya tuh logis ya. Nah, ini ada contoh yang paling sederhana itu ada address keeper. Yang mana A jadi Z, B jadi Y, C jadi X. Ini ya kebalikannya ya teman-teman. Jadi ya akan huruf paling awal. Ternyata dia diganti dengan huruf yang terakhir yaitu Z. Begitu seterusnya B jadi Y, C jadi X, D ya D jadi W nantinya. Itu bakal berurutan terus. Oke, terus contoh soal. Nah ini ada contoh soal nih, bisa minta tolong buat dibantu pekerjaan teman-teman. Di sini ada informasi kalau alfabetnya itu berarti dia menggunakan address zipper. Itu kalau di pada huruf pada kata Anda kalau jadi apa nih? Hmm. Oh A. A itu KZ MWZ. Oh ternyata di sini udah ada jawabannya teman. Kalau P jadi K, A jadi Z, N jadi M, D jadi W, A jadi Z. Orang ini lah. K, Z, M, W, Z. Oh, udah ada jawabannya kan. Nah, tapi ya kalau misal kita mau kerjain ya teman. Kalau dia menggunakan alfabet terbalik, itu ya kita tinggal kerjakan dengan cara ini teman. Misal dia tuh huruf P ya. Huruf P itu kan dia posisinya ke 16 ya teman. Nah kalau dia ada sifar itu bisa menggunakan ini teman. Dia kalau seandainya itu 27 min posisi ya teman. Oke, kalau dia 16, berarti kan 27 kurangi 11, kurangi 16, itu berarti posisi ke-11 ya teman. Posisi ke-11 dia hurufnya K ya teman. K. Kalau A, kalau A kan dia posisinya ke satu. Nah, kalau 27 dikurangi satu, berarti dia ada 26. 26 berarti dia punya Z. Oke, udah. Kalau N kan 14. 14, terus tinggal 27 kurangi 14, berarti kan ada 13. 13 dia posisinya M. Hmm. Terus D. D-nya dia keempat ya teman. 27 kurang 4 berarti dia ada di 23. Setelah itu ada W. Kalau yang terakhir itu A. A udah dari posisi pertama. 27 kurangi 1 berarti ada 26. 26 dia hurufnya Z. Kan Z, M, Z. Itu salah satu cara mengerjakannya. Nah, teman-teman nanti mungkin ada cara lain tuh diperbolehkan. Yang penting jawabannya benar. Hmm. Oke, selanjutnya nih. Soal nomor 2.
Iya, ternyata udah jelas jawabannya. Mana lah aku tahu. Kayaknya yang bikin soal lupa menghapuskan. Hmm. Sekarang ke soal dua nih. Cheaper. Cheapness. A, A, A. Oke, di sini ini udah ada informasinya lagi ya, per satu alfabet. Jadi ya tinggal kita masukkan saja ke logika ya. L plus satu, ini semua plus satu ya. L, M, berarti ada M. O, P, G, H, I, J, K, L, A, B. M, P, H, J, L, B. Ada di opsi yang A. Nice. Kalau soal yang ketiga nih, kira-kira E. Wah, tepat kali teman. Jika sandinya huruf vokal diganti per satu, konsonan plus dua, maka data D, A, T, A. Kita tahu kalau yang apa namanya, yang vokal itu ada di A sama A lagi. Oke, kita tinggal kodekan ya teman-teman. Berarti kalau kita kodekan di sini, berarti D dia kan konsonan ya, berarti dia plus dua. Berarti D, E, F. Oke, A-nya plus satu, berarti ini B. Kalau T, dia kan juga konsonan plus dua, T, U, V. Kalau A, dia plus satu ya, karena vokal, berarti F, B, V, P. Ada di jawaban yang E. Nice. Oke, lanjut. Oh, ternyata ada di slide terakhir, teman. Sekarang kita ke slide terakhir, yaitu tips and trick dalam mengerjakan. Jadi ya, yang pertama, ya teman-teman, kita jangan menebak pola dari satu huruf. Iya, karena kesalahan yang sering ditemukan itu menyimpulkan pola hanya dari satu huruf. Kenapa bisa salah? Karena satu huruf itu bisa kebetulan cocok. Karena SNBP itu selalu konsisten, jadi pola harus berlaku minimal kedua sampai tiga huruf yang tersedia. Ya, contoh tadi, A ternyata dia plus 2 jadi C. Jadi jangan langsung yakin kalau huruf-huruf yang lain tuh bakal plus 2. Kita harus coba cek dulu. Apakah B sama dengan D, apakah dia sama dengan E. Nah, kalau dia konsisten, berarti bisa dikatakan dia valid. Terus yang kedua, yaitu gunakan coretan cepat. Jadi ya, karena dalam SNMPT itu kan boleh, nanti disediakan kertas. Jadi ya, ada kertas itu ya tuliskan saja, entah itu alfabet, urutan angka, atau selisih, atau rumus tertentu yang teman-teman ingat, itu langsung tuliskan saja. Jadi ya, dalam hitungan pun jangan di awang-awang ya, teman. Tahu ya, jangan sampai ngambang lah. Kalau bisa ditulis, tulis saja. Jangan cuma mikir di kepala. Oke, terus yang ketiga, curigai pola sederhana terlebih dahulu. Nah, karena dalam SMB itu jarang membuat pola yang terlalu rumit, teman-teman jangan terlalu overthinking dulu. Ini apa ya? Ini apa ya? Coba aja dulu. Oh, ternyata hurufnya sama nih. Huruf sama berarti nggak ada simbol berubah. Itu bisa jadi opsi. Atau mungkin, oh ternyata dia tuh plus satu alfabet atau plus dua alfabet. Atau mungkin dia dibalik A itu jadi Z. Cara yang curiga paling sederhana dulu ya. Atau mungkin vokalnya beda, konsonannya beda, kayak gitu ya. Oke, terus eliminasi opsi yang tak konsisten. Karena ya dalam pengkodean bahasa Panda itu satu huruf yang salah itu bisa membuat seluruh jawabannya itu gugur. Berarti ya kita bisa dengan cepat mengeliminasi opsi-opsi yang nggak konsisten. Terus manajemen waktu yang terakhir yang paling utama itu kita harus bisa
tahu kapasitas diri kita masing-masing ya. Kalau sekiranya memang dia itu susah banget dan kita tuh ngerjain udah bisa dibilang lebih dari 45 detik belum bertemu ya maka kita harus bisa move on teman-teman. Bisa move on berganti dengan soal yang lain. Karena ya kita juga dikejar dengan waktu. Jadi ya usahakan kalau memang itu dirasa sulit, kita harus cepat move on aja. Jangan terlalu nyaman dengan satu soal. Karena dalam UTBK sendiri itu waktunya sangat mepet ya, teman. Dan di UTBK harus wajib semua jawaban ada ya, teman. Dalam artian jangan sampai ada jawaban yang kosong karena nilai kosong tuh nggak ada minus ya, teman-teman. Jadi ya siapa tahu doa ibu ternyata benar apa yang teman-teman. Terus ada trik juga sih kalau yang aku lihat tuh di YouTube kalau misalnya teman-teman ternyata udah mentok-mentok banget ini ada nggak bisa banyak misalnya ada banyak opsi itu nggak bisa misalnya ada 5 soal nggak tahu jawabannya nih kata orang YouTube sih jangan diacak teman-teman. Kalau kita ngikutin aturan peluang ya maka ya jawabannya itu bisa diblok aja kayak C semua kalau ngikutin peluang harusnya lebih banyak peluang yang kemungkinan ada di dalam 5 soal itu jawaban yang benar tapi ini kalau opsi kepepet banget teman. Ini ya jangan kalau bisa ya jangan sampai teman-teman berada di fase seperti itu. Dia usahakan persiapan dengan matang sehingga bisa menjawab semua soal. Karena ya dalam SNBT itu musuh teman-teman ya diri teman-teman sendiri bisa enggaknya mengerjakan soal. Oke, karena udah selesai, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Udah beres Kak pemateriannya. Oh, ternyata aku, aku kamu sampai mana tadi? Hmm. Nah, itu ada poster kan? Nanti dikerjakan terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai, belum minta tolong. Hmm. Aku kamu, hmm, ini kak, mau. Ya, ya dalam pengkodean bahasa Panda, itu tadi hanya sebagai wawasan bagi teman-teman. Ya, jangan menghafal polanya. Kayaknya teman-teman tahu lah wawasan. Apa ternyata dalam bahasa Panda sendiri itu biasanya Panda itu seperti ini. Karena nggak ada clue kalau itu jenis apa yang penting teman-teman balik lagi sih tetap buat untuk mencari polanya sendiri. Hmm, tapi ya setidaknya sudah ada pengetahuan. Hmm.
Baiklah. Oke, udah kah? Belum? Udah belum? Belum. Ya, kita dulu. Selesai. Pas. Oke. Ya, teman-teman nanti kalau masuk kuliah itu harusnya aku udah selesai. Ya, semoga ya. Di ujung. Oke, udah. Baik, terima kasih atas konfirmasinya, teman. Ya, karena udah selesai, dari aku banyak salah kata, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga teman-teman udah semangat, udah aktif di bulan Ramadan ini juga di siang-siang hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadikan berkah untuk kedepannya dan bisa membantu teman-teman di kemudian hari ya. Terus ya semoga apa yang teman-teman impikan, targetkan itu dapat terwujud ya. Ditunggu kabar baiknya teman-teman. Dari aku cukup sekian, aku kembalikan lagi ke Kak Nurul karena tadi yang buka Kak Nurul, jadi yang nutup Kak Nurul ya. Ya, Kak Satya, sekarang sama sebelum kita materi hari ini, dokum dulu. Boleh ya, boleh. Tambahan aku dahulu. Terima kasih banyak Kak Terus, Satya yang sudah memberi mengenai ini. Semoga teman-teman maksimal pengerjaan UTBK-nya. Kita ucapkan alhamdulillah kelas materi lancar ya teman-teman. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh yuk Pak Kim teman-teman Waalaikumsalam. dulu ya. Ya, tetapi itu tuh. Oh, jadi jago nggak? Enggak udah. Gimana Kak? Ini untuk pose kelas 20 gimana ya? Ada pose tersendiri nggak? Kelas 20 punya pose tersendiri nggak? Nah, 2-0. Kita punya. Terus, boleh ya teman-teman yuk aku slide satu satu. Oke, dua, satu. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak